Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Riki Saputra dari SMKN 1 Rao Selatan, calon guru penggerak angkatan 11, Kabupaten Pasaman. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang kegiatan penyebaran pemahaman budaya positif yang telah saya laksanakan. Mode kegiatan dilaksanakan dengan membuat webinar kecil mengundang minimal 10 orang peserta. Tujuan kegiatan, CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif, serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Harapan saya semoga penerapan budaya positif ini dapat terwujud, baik di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan. Adapun materi yang disampaikan, yaitu 1. Perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Nilai-nilai kebajikan, 4. Kebutuhan dasar manusia, 5. Motivasi perilaku manusia, 6. Posisi kontrol guru, 7. Keyakinan kelas, dan 8. Segitiga restitusi. Bismillahirrahmanirrahim. Poi boburu mendapek ruso, ruso dijual ke pasarau. Selamat datang Bapak Ibu Kasadonyo. Selamat basuo di ruang virtual Kitoko. Sanjo tibo harilah kalam, langit galok turunlah rinai. Sudi kironyo menjawek salam, tando acara kaambo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir di ruang virtual kita pada hari ini dalam rangka mengikuti seminar diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif bersama CGP kita Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Rao Selatan. Selawat dan salam atas junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Rao Selatan yang diwakili oleh Kepala Jurusan Kajur kita TITL Ibu Respianis ST. Kemudian yang saya hormati para narasumber pada hari ini Bapak Riki Saputri dan Saputra dan Ibu Putri Hafalni, maaf Bapak. Kemudian yang saya hormati hadirin peserta diseminasi pemahaman budaya positif. Baiklah, untuk acara yang pertama yaitu kata sambutan dari Kajur TITL hebat kita Ibu Respianis ST yang mewakili dari Kepala SMK Negeri 1 Rao Selatan kepada Ibu Respianis ST, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata pendahulu kita tumpangkan saja pada pembicara sebelumnya. Terima kasih pada moderator atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai yang mewakili Kepala SMK Negeri 1 Rao Selatan dan selaku Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik.
mengucapkan yang pertama selamat pada Pak Riki Saputra karena masih bisa semangat dalam menjalani perjuangan menyelesaikan modul demi modul program CGP ini. Kemudian selaku rekan sejawat sangat mendukung kegiatan yang Pak Riki ikuti dalam mengembangkan diri, menambah ilmu, menambah kompetensi. Mudah-mudahan nanti bisa diimbaskan di SMK Negeri 1 Rawa Selatan, dan yang terpenting bisa jadi motivator bagi rekan-rekan yang lainnya untuk mengikuti program CGP ini. Untuk patah kata dari saya cukupkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Respianis atas arahan dan sambutan. Acara selanjutnya kita masuk kepada acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber mengenai penyebaran pemahaman disiplin positif. Kepada Bapak Riki Saputra SPD, kami silakan. Terima kasih Bu Anum atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya saya izin share screen dulu. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah Pak Riki. Saya mulai acara. Untuk acara intinya, izinkan saya sebentar di pohon rimbun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya menyampaikan pantun. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atas kehadiran Allah ini kita masih diberikan kesempul di ruang tidak bosan-bosan kita kirimkan ke arwah junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Rawa Selatan beserta staf, pimpinan, kemudian Bapak Ibu hadirin semua yang hadir pada kesempatan ini pada acara presentasi atau penyebaran pemahaman budaya positif oleh CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasaman, di mana penyebaran ini akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Riki Saputra, dan rekan saya yaitu Fitria Palni nantinya. Kemudian untuk budaya positif ini ada 8 konsep inti yang akan kami presentasikan pada kesempatan ini. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas, dan yang ke-8 segitiga restitusi.
Untuk nomor 1 sampai 4 itu saya akan menyampaikan nanti. Kemudian untuk nomor 5 sampai dari motivasi perilaku manusia sampai ke 8 segitiga restitusi itu akan disampaikan oleh Bu Fitri Apalni nantinya. Daya jalankan dengan memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman, buatan keyakinan kelas, atau selesai masalah. Ini yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi untuk paradigma baru ini sesuai dengan kurikulum kita sekarang itu menuntut kita untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi supaya terwujudnya profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, mandiri. Keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Kemudian ini ada perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Untuk pembelajaran sebelumnya, untuk stimulus dan respon, itu realitas kebutuhan kita sama. Jadi menurut teori stimulus dan respon, itu realitas kebutuhan kita sama. Kemudian teori kontrol, itu realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Yang untuk teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian yang ketiga, menurut teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini untuk yang teori yang lama, bahwa guru itu mencoba mengajarkan materinya sesuai apa yang diinginkannya kepada siswa. Sedangkan untuk teori kontrol sekarang ini, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang untuk stimulus respon. Kemudian untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Keenam, untuk stimulus dan respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian untuk teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang ketujuh, untuk stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang kedelapan, untuk teori stimulus dan respon, model berpikir menang atau kalah. Untuk teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, ini perbedaan antara pembelajaran yang lama dengan yang baru. Kemudian kita lanjutkan ke disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Kemudian yang kita lanjutkan Bapak Ibu. Untuk selanjutnya itu disiplin positif.
bisa disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Kemudian kita lanjutkan dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan merupakan nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama itu ada profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian menurut IBO Primary Years Program, itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kita lanjutkan untuk kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga penguasaan, yang keempat itu kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Untuk bertahan hidup itu contohnya ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Untuk kasih sayang itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Untuk penguasaan itu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Untuk kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian untuk kesenangan itu ada bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, itu bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, sebelum untuk materi saya itu habis sampai ke kebutuhan dasar manusia. Untuk selanjutnya itu Bu Palni, tapi sebelum sampai ke Bu Palni, ini ada ice breaking, menjawab soal yang ada di layar 26 kurang 63 sama dengan 1. Nah, itu kan di perhitungannya itu adalah masih salah. Coba pindahkan satu angka supaya hasil perhitungan di atas benar. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu peserta pada siang hari ini, siang menjelang sore ini, untuk memberikan tanggapan tentang ice breaking ini. Pindahkan satu angka pada soal yang di atas supaya hasil perhitungannya bisa benar jadinya. Kepada Bapak Ibu kami persilahkan. Angka 62 mungkin ya Ki. 6 geser ke depan. 6 geser ke depan. 62 kurang 63 minus sama dengan 1 ya. Min 1 Bu, masih kurang tepat Bu. Masih kurang tepat. Nah, ini supaya lebih konsentrasi lagi nanti mendengarkan
pemaparan dari Bu Palni, kita buat ice breaking dulu sekitar 2 buah. 6. Pindahkan satu angka saja supaya hasil perhitungannya benar. Ada Bu Hanom, guru matematik, atau guru yang lainnya, Bapak Ibu yang lainnya yang bisa, silakan raise hand. Pindahkan satu angka. 1. Atau bisa langsung hidupkan mikrofonnya untuk menjawabnya Bapak Ibu. Menyerah boleh? Menyerah. 6. 26 kurang 63 sama dengan 1. Pindahkan satu angka saja. Ada Bu Hanom? Bu Anum tolong. 6, 3. Pak Andre, Pak Abdul Rahman Lutfi, Bu Ayu, 6, 2. Dua dengan 3 tukar tempat. 2, Dengan angka 3 tukar tempat. berarti dua angka jadi tukar ya Bu ya. Itulah menyerah. Menyerah. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu ya. Ya. Jawabannya ini. Oh, Enamnya pindah ke ya atas. dipangkatkan dia. Ya, 2 pangkat 6 Oh. dapatnya 64, dikurang 63 Ah, dapatnya jadi 1. Oke. Hebat CGP. Kita lanjutkan yang kedua Bapak Ibu ya. Kalau ini ada tadi, karena kita kan untuk NBK ini ada literasi, ada numerasi ya Bapak Ibu ya. Jadi Nah, ini kan sekarang numerasi. Kita lanjutkan ke literasinya Bapak Ibu. Buatlah satu kalimat yang di dalamnya terdapat huruf K sebanyak 13 buah. Jadi Bapak Ibu diminta membuat satu kalimat saja, tapi di dalam kalimat tersebut terdapat huruf K-nya sebanyak 13 buah. Terserah 13 kalimatnya apa saja Bapak Ibu. 13 buah hurufnya. Iya, 13 buah huruf K-nya Bapak Ibu. Satu kalimat, satu kata. Satu kalimat. Kalimat. Kalimat boleh panjang. Yang penting nanti dapat huruf K-nya dalam satu kalimat itu 13 buah. Diberi waktu 2 menit untuk kalimatnya Bapak Ibu. Entahlah, aku nggak tahu. Apa itu nak? Bu Hanum, Bu Ayu Adesti, Pak Andre, Ya kali 13 buah. Apa ya nak? Kakak aja jangan baca. Tiga kakak.
Ibu, kakak, ibu, ibu, oh, ibu duanya, foto, ibu dua juga, oh, 13 buah nanti jadi. Nah, Kuku kaki kakak. Nah, coba Pak Andre, silakan sampaikan Pak Andre. Huruf K sebanyak 13 buah, Pak ya? Iya, ya Pak Andre. Satu kalimat sebanyak Ini, 13 buah huruf K-nya. ini hasil diskusi kami nih, Pak. Nah, ya, silakan sampaikan Pak Andre. Kuku, kuku kaki kak, kakak kakekku, kaku, Kuku kaki kakak kakekku, kaku. kakekku, kaku. Bisa juga ya. Kuku 4 ya. Ini, Kuku, Pak. kuku 2. Kuku 2 baru Dua, kaki kaki, 4. kaki dua, empat, Kakak 3. kakak tiga, 8. 7. Kakek 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 tiga, 10. 10, 12 berarti ya. Ah iya, Pak. 12 baru ya. Satu lagi, Pak. Satu lagi ya. 12. Atau ada yang lain, Bapak Ibu? Bu Res, Bu Hanum. Kalau tidak ada lagi, kita lihat contoh kalimatnya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh kalimat yang ada minimal 13 ya. 13 kuku kikis, kuku kaki kakakku. Nah, banyak 13 buah huruf K-nya. alah, Ini. iyalah. Kuku kikis, kuku kaki kakakku. Nah, mudah-mudahan dengan ice breaking ini kita semakin fokus lagi untuk mendengarkan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bu Fitria Parli. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada moderator Bu Julia Hanum. Julian. Atau langsung aja Bu Parli. Apa? Baik. Baik. Terima kasih Pak Riki atas pemaparan materinya. Baiklah, selanjutnya ke Firiani. Suara Bu Hanum tidak terdengar, Pak. Lanjut aja Bu Parli. Udah dipersilakan oleh Bu Hanum dari Bu Parli. Oh, udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, pagi. Sore Bu. Menjelang sore.
Sore, Bu. Iya, sore. Tapi Sore, semangat Bu semangat Fani. kita masih semangat pagi kan Bapak Ibu. Iya, Oh Bagaimana iya. kabarnya? Sehat? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah mau berpartisipasi dalam rangka penyebaran mengenai budaya positif di sekolah. Sudah menyempatkan waktunya di sore hari ini, walaupun sore hari semoga kita semangatnya tetap seperti pada pagi hari. Amin. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja. Saya akan menyampaikan lanjutan tentang budaya positif. Namun untuk lebih semangat lagi, kalau tadi ada angka, terus ada literasi. Nah, kalau saya mau main tebak-tebakan ini Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu siap kira-kira? Siap, Bu Fal. Nah, hadiahnya menarik loh Bapak Ibu ya. Hadiahnya untuk tebak-tebakan yang pertama adalah naik haji Bapak Ibu. Tapi dalam bentuk doa ya. Nah, hadiahnya naik haji, tapi masih dalam bentuk doa Bapak Ibu ya. Amin. Nah, coba dengar baik-baik Bapak Ibu. Tebak-tebakannya adalah yang pertama, sayuran apa yang sering dipanggil untuk memanggil teman laki-laki? Ayo, siapa cepat dia dapat. Sayuran apa yang sering digunakan untuk memanggil teman laki-laki? Kayak teman akrab gitu, Bapak Ibu. Kangkung. Kangkung. Aduh, sayang sekali. Kurang tepat, Ibu. Kalau kang itu lebih ke abang ya kan? Iya, ya belum rezeki Bu Res ini apanya naik hajinya nih. Boleh dicoba lagi, Bu? Ya? Nggak boleh terus coba lagi kan? Boleh, boleh. Ayo. Saya hitung mundur nih Bapak Ibu ya. Nih nanti naik hajinya hangus lagi nih. 5, 4, 3, 2. Ayo Pak Andre mau mencoba. Ini Pak Andre sering nih pakai ini nih kalimat ini nih, sayuran ini. Udah sampai berapa tadi hitungannya Bapak Ibu? 3 ya? Oh ya, 3, 2, 1. Tetot. Sayang sekali tidak ada yang berhasil mendapatkan hadiah naik haji dalam bentuk doa Bapak Ibu. Nah, saya bocorkan aja ya. Sayuran yang biasa digunakan untuk memanggil teman laki-laki adalah brokoli. Oh. Ya, brokoli ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, ini agak mudah lah sedikit ya. Ini yang tebak-tebakan yang kedua. Ilmu pengetahuan Bapak Ibu. Pada zaman apakah hewan gajah dan ayam membangun sebuah negara? Ini sejarah nih Bapak Ibu. Pada zaman apakah gajah dan ayam membangun sebuah negara? Ayo, kalau ini hadiahnya ini apa nih Bapak Ibu? Oh, mobil Pajero tapi dalam bentuk doa juga. Pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu. Sedikit lagi Pak Riki, sedikit lagi. Coba lebih spesifik. Ini sejarah kita ini Pak Riki. Sejarah bangsa kita. Ayo, pada zaman apakah gajah dan ayam membangun sebuah negara? Ada istana, bahkan beberapa negara sudah disatukannya. Ayo, mobil Pajero ini Bapak Ibu. Bagaimana? Saya hitung mundur. Betul. Nah, coba. Sama Aziza mungkin tahu. Pelajaran sejarah anak SD ini Bapak Ibu. Oke, saya hitung mundur aja ya. 5, 4, 3,
2, 1. Tetot. Sepertinya belum ada yang beruntung. Jawabannya adalah Bapak Ibu, ada Gajah Mada, ada Hayam Buruk. Itu zaman apa Bapak Ibu? Jangan Zaman apa tuh namanya? Majapahit. Nah, itu Majapahit. jawabannya tebak-tebakannya ya Bapak Ibu ya. Pada zaman Kerajaan Majapahit. Karena di situ ada Gajah Mada dan juga Hayam Buruk. Nah, itu dulu ya Bapak Ibu ya. Tebak-tebakan kita pada hari ini. Sekarang kita masuk ke materinya. Ya Bapak Ibu, semoga masih semangat. Kali ini saya akan menyampaikan yang pertama mengenai motivasi perilaku manusia. Ya kan? Kenapa ada motivasi dalam hidup kita? Motivasi itu lebih cenderung berupa kedorongan, kan? Dorongan. Untuk apa dorongan itu? Yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu yang kedua ada untuk, bisa di nextkan dulu Pak. Ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lalu yang ketiga, motivasi itu untuk kita menjadi orang yang mereka inginkan atau untuk menghargai diri sendiri. Jadi motivasi ini terbagi dua Bapak Ibu, ada motivasi internal. Nah, mungkin ini sudah yang lanjut. Nah, Bapak Ibu, biasanya kalau Bapak Ibu ada siswa yang melakukan kesalahan, Bapak Ibu melakukan apa biasanya? Hukuman, sanksi. Ada hukuman, kan? Ada sanksi, ya kan, Bu? Nah, ini kalau di teorinya itu bisa terbagi menjadi 3. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan juga ada restitusi. Hukuman itu kan ya tidak terencana tiba-tiba. Terus bisanya bersifat satu arah. Apa yang kita mau ya kan, itu yang kita kasih ke murid. Ya kan Bapak Ibu? Terus ada konsekuensi. Ini sudah terencana sesuai aturan. Terus ya murid ya masih tidak nyaman ya kan karena ada konsekuensi. Contoh konsekuensi panggilan orang tua. Nah, contoh begitu kan. Terus ada ini yang terakhir Bapak Ibu, restitusi. Kalau restitusi ini kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri atau proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini dia tiga hal yang pembagian yang biasa dilakukan jika ada sebuah kesalahan. Nah, Bapak Ibu, sebagai seorang guru, ada 5 posisi kita. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, sebagai teman. Yang ketiga, pembuat merasa bersalah. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Nah, menurut Bapak Ibu, mana posisi yang paling baik ini? Ada yang ingin memberikan pendapat? Kira-kira mana posisi kita sebagai guru yang paling baik untuk melayani siswa? Apakah penghukum, teman? Kalau menurut Kak Res, teman mungkin Bu Pani. Teman? Sebagai teman. Sebagai teman. Oke ya, kita simpan dulu jawabannya karena nanti akan dibuka di akhir presentasi ini. Mana posisi kontrol yang paling the best lah gitu kan. Mungkin ada pendapat guru lain kira-kira yang paling bagus posisi kontrol kita sebagai guru? Penghukum, kan? Ini murid kita nakal-nakal nih, cocoknya kita jadi penghukum aja lah ya kan. Cocok, detail ya. Ya untuk TTL ya Bu ya. Yang nggak bisa dibilangin baik-baik ya Bu ya. Nah, ayo kita lihat ini satu persatu gimana sih posisi kontrol guru ini ya. Semua posisi mungkin bisa terbaik tergantung kondisi siswanya mungkin enggak, Bu? Iya. Oke. Saya juga ada muridnya gini, TITL ya kan. Kita posisinya penghukum ya kan. Kalau muridnya oke lah TKJ yang baik-baik mungkin teman. Nah, ya saya juga setuju, kita simpan juga jawaban dari Bu Hanum, nanti kita simpulkan secara bersama-sama. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, ini mari kita contohkan kasus pelanggaran oleh siswa dan di mana letak 5 posisi kontrol guru tersebut. Contoh kasus yang sederhana, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau posisi kita penghukum, nah, kita kasih hukuman hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, kalau posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, nah ini bisa kita berikan seperti ini kalimatnya.
Berapa kali Ibu harus memberitahu kamu, nak, kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, ini membuat siswa kita merasa bersalah. Berarti posisi kita di situ adalah pembuat rasa bersalah. Nah, bagaimana kalau posisi kita sebagai teman? Coba kita lihat slide berikutnya. Nah, kalau sebagai teman, bisa kalimat kita seperti ini. Ayo dong, nak, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya sudah, nggak apa-apa. Lain kali, jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu contoh sebagai teman. Kalau contoh sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan ulangi lagi ya. Nah, ini posisi kita sebagai pemantau. Ya, lalu posisi yang terakhir. Posisi yang terakhir ini adalah sebagai manajer. Nah, kalimatnya biasanya seperti ini. Nah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Lalu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu, nak? Nah, jadi di situ terjadi seperti kita menyadarkan dia. Nah, itu adalah posisi manajer. Nah, coba kita next dulu. Nah, kembali lagi tadi Bapak Ibu ke pertanyaan awal saya, mana sih posisi kontrol guru itu yang paling the best gitu kan? Nah, yang paling the best atau yang paling tinggi Bapak Ibu sebenarnya adalah sebagai manajer. Ya kan? Sebagai manajer. Di antara kelima posisi tersebut, seorang guru sebaiknya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, kita berbuat sesuatu bersama murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau yang berhasil pada diri murid. Nah, jadi manajer Bapak Ibu yang kita sentuh itu gimana cara mengubah siswa tersebut tanpa harus menghukum, tanpa harus kita kayak membuat dia kayak sangat-sangat merasa bersalah, ya kan? Kadang ada siswa tuh kayak kena mental gitu kan, dendam. Nah, jadi kalau seandainya kita bisa memposisikan diri sebagai manajer dan berhasil, ini luar biasa sekali ini Bapak Ibu ya. Nah, semoga ini kita bisa, walaupun tantangan murid kita ya mungkin Bapak Ibu sudah tahu bagaimana ya kan. Tapi semoga kita berusaha maksimal, berusaha sekuat tenaga, pengabdian untuk generasi muda. Semoga kita dapat menjalankan posisi kita sebagai manajer, benar-benar dapat menyentuh hati siswa itu dengan cara namanya restitusi, Bapak Ibu. Nah, apa itu restitusi? Ayo kita lihat slide berikutnya. Ini dulu Bapak Ibu, ada keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas itu fungsinya supaya kita dengan siswa seperti membuat keyakinan kelas, aturan apa yang kita inginkan, datangnya kita usahakan dari siswa ya Bapak Ibu ya. Nah, kita berdiskusi dengan siswa, Ananda, kelas kita mau kelas yang bagaimana? Apa kira-kira kesepakatan kelas yang mau kita buat? Nah, jadi guru di sini berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Contohnya saling menghargai, ya kan? Di dalam kelas saling menghargai sesama. Disiplin atau tepat waktu. Nah, itu beberapa dari keyakinan kelas yang bisa nanti kita praktekkan di dalam kelas. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini tadi ya, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Langkah-langkahnya ada 3 nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini Bapak Ibu biasanya kalau ada siswa yang bermasalah, diapain biasanya? Kalau saya kadang ya jujur, kadang ya memang sih posisi masih penghukum juga, ya kan. Kadang kita tuh terbawa emosi, ya kan. Kalau Bapak Ibu bagaimana? Mungkin kita bisa berbagi di sini. Karena jujur Bapak Ibu di sini saya bukan ahlinya juga, hanya sekedar berbagi ini aja.
Bu Res biasanya gimana? Kalau ada siswa yang masalah? Lihat momennya Bu. Kadang kalau udah jam terakhir marah aja bawaannya. Bisa kita ini jadinya nak stabilkan identitas itu. Iya, saya Tapi juga kalau masih merasakan, ah saya juga merasakan itu, Ibu. Nah, dan ternyata Bapak Ibu di budaya positif itu tuh apa namanya hal yang perlu kita hindarkan. Bagaimanapun apa namanya tuh keadaan siswanya, istilahnya kita harus bisa mengontrol emosi. Kita usahakan melaksanakan segitiga restitusi. Saya ini sempat ini juga nih Bapak Ibu dengan dengan pengajar praktik saya. Kalau SMK Bu, saya bilang kan ini agak sulit ini mempraktekkan segitiga restitusi gitu. Karena anaknya masih agak-agak susah menyentuh hatinya, saya bilang seperti itu ya kan. Tapi ya sudahlah demi apa namanya tuh demi eh, supaya berhasil ini apa kita coba berlembut-lembut dulu kepada anak-anak kita. Mana tahu dia bisa tersentuh hatinya kan? Nah, kita praktekkan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitasnya. Kita sapa, kita tanya, ya kan? Terus apa masalahnya? Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apakah menurut Ananda itu benar enggak atau salah, ya kan? Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan mana yang Ananda langgar? Nah, lalu barulah eh, gimana Ananda bisa menyelesaikan masalah ini. Menurut saya Bapak Ibu ini sudah sering sebenarnya kita lakukan kan? Cuman kadang ada yang berhasil, ada yang enggak ya kan? Kalau menurut Bapak Ibu, ini keberhasilannya berapa persen ini dari 100%? Jujur-jujur aja kita Bapak Ibu. Yang keadaan nyatanya. Ya, menanyakan keyakinan. Bapak ya, Bapak ini 60% kali ya? 60% ya Bapak Ibu ya. Kalau di anak TITL mungkin lebih lebih rendah lagi mungkin ya Bapak Ibu ya. Ya udahlah, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita mencoba dulu ya kan segitiga restitusi ini. Kalau nggak berhasil ya kita coba metode yang lainnya. Nah, oke Bapak Ibu, itu mengenai segitiga restitusi. Ini kayaknya udah yang mau ending nih Bapak Ibu ya. Kita juga belum sholat apa macam-macam. Semoga nanti kita bisa mempraktekannya di sekolah kita. Semoga di sini walaupun sedikit, semoga Bapak Ibu bisa menambah apa namanya saling berbagi di sini. Kita saling berbagi gimana keadaan sekolah kita. Semoga sekolah kita menjadi lebih baik ke depannya. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitria Falni, sangat hebat sekali pemaparan materinya pada sore hari ini, sangat bersemangat sekali, super sekali. Narasumber kita dua-duanya sangat semangat sekali hari ini. Nah, untuk sesi selanjutnya ini kita minta beberapa tanggapan, saran atau pertanyaan dari Bapak Ibu. Apakah ada? Mana dia? Ya, Bu Res. Ya, silakan Bu Ini Res. apa namanya? Mungkin untuk bukan apa namanya? Enggak pertanyaan sih Bu Pani, Pak Riki. Cuma tadi masalah kita sebagai guru yang sebaiknya, seharusnya dan seyogianya gitu kan menempatkan diri kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya guru matematika dari SMK Negeri 1 Selatan. Menurut saya pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Riki Saputra sangat bagus, sangat menginspirasi dan sangat menambah pengetahuan kami mengenai disiplin positif.
Dan harapan saya mudah-mudahan Pak Riki dalam pendidikan calon guru penggerak ini dapat lebih banyak lagi berbagi praktek baik dengan kami guru, khususnya di SMK Negeri 1 Rawa Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Dayat. Saya guru BK SMKN 1 Rawa Selatan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Pak Riki dan Bu Fitria Falni yang telah dapat membawakan materi tentang penyebaran pemahaman budaya positif. Adapun materi yang dapat saya serap atau yang dapat diambil, yang pertama itu tentang disiplin positif. Yang kedua adalah posisi kontrol guru. Nah, mungkin yang selama ini yang ada di BK masih ada yang melakukan penerapan atau melakukan posisi kontrol sebagai guru, yaitu dengan melakukan tindakan penghukuman yang menyebabkan anak menjadi takut untuk bertanya dan menyebabkan anak menjadi takut terhadap guru. Nah, sehingga anak tidak dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Nah, lalu bagaimana yang bagus? Yang bagus adalah dengan melakukan posisi kontrol guru yang sebaiknya, yaitu dengan melakukan sebagai manajer dengan menerapkan restitusi, segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan pada murid, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Mungkin itu saja. Materi ini sangat bermanfaat bagi kami selaku guru BK dan bagi guru lainnya. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Habib, silakan duduk. Tadi Bapak dapat laporan dari guru piket bahwasanya kamu itu datang terlambat ya, Habib? Iya, Pak. Tingkatan kamu sudah berapa kali kamu datang terlambat? 4 kali, Pak. Sudah 4 kali ya? Sering juga ya? Menurut kamu segala terlambat itu termasuk kesalahan bukan? Iya. Baik, Habib. Berbuat kesalahan itu perbuatan manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Nah, yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju, Habib? Setuju, Pak. Setuju. Ya, baik, Habib. Kita cari solusinya bersama ya. Iya, Pak. Nah, Habib, datang terlambat itu pasti ada alasannya. Kenapa sih Habib sering datang terlambat? Karena saya begadang, Pak, sambil main HP. Oh, sering begadang sambil main HP? Iya, Pak. Mainnya sehingga saya kurang tidur, Pak. Oh, kamu main HP, main game ya? Main game sehingga kamu kurang tidur. Nah, kamu tahu nggak keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Tahu, Pak. Keyakinan apa yang sudah kamu langgar kalau kamu datang terlambat? Disiplin, Pak. Oh, disiplin ya? Menurut kamu disiplin itu penting tak untuk kamu? Penting sekali, Pak. Penting. Benar ya, disiplin itu sangat penting. Salah satu bentuk disiplin itu menghargai waktu. Ya. Nah, kalau menghargai waktu itu tentu kita datang tepat waktu ke sekolah, sehingga kamu tidak ketinggalan pelajaran. Iya, Pak. Saya sangat menyesal karena sudah datang terlambat. Saya mohon maaf, Pak, sudah sering terlambat. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kalau tidak terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi supaya saya lebih cepat untuk bangun. Baik ya, Habib, kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Nah, sekarang kamu silahkan masuk ke kelas sehingga kejadian ini tidak terulang lagi ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Milham, siswa dari SMKN 01 Rawa Selatan. Saya berterima kasih kepada Bapak yang telah mengajak saya berdiskusi untuk penyelesaian masalah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk selamat. Selamat atau tidak? Kenapa Bapak panggil di sini? Ya Pak, saya tahu saya tadi main HP saat pembelajaran Pak. Oh begitu ya. Menurut kamu yang kamu lakukan itu perbuatan salah atau tidak? Salah Pak. Baik. Kalau selama sudah tahu itu perbuatan salah, berarti kamu sudah paham untuk tidak melakukannya lagi. Iya Pak. Saya menyesali perbuatan saya Pak. Ya, yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Bapak pun pernah melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan itu hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah kita sadar mau untuk memperbaikinya dan tidak mengulangi lagi. Iya Pak, saya tidak akan mengulanginya lagi Pak. Bapak ingin tahu sekarang, tentu kamu punya alasan kenapa kamu melakukan tindakan itu. Coba kamu jelaskan. Coba jelaskan. Saya merasa bosan saat pembelajaran Pak, makanya saya main HP Pak. Bapak sudah tahu alasan selama melakukan tindakan tersebut. Sekarang apa rencana kamu untuk memulai kesalahan tersebut? Saya tidak akan mengulanginya lagi Pak. Sekarang ini Bapak bertanya, keyakinan keras kita yang mana yang selamat Anda? Fokus dan aktif dalam pelajaran Pak. Ya, bagus. Jadi kamu sudah paham tentang keyakinan keras kita yang kita bahas di awal pembelajaran dulu. Apa solusi yang bisa selamat lakukan untuk memperbaiki kesalahan selamat ini? Saya akan selalu fokus dan aktif dalam proses pembelajaran Pak. Ya, bagus. Semoga kamu bisa melaksanakan rencana kamu tersebut. Iya Pak. Terima kasih selamat sudah mau menemui Bapak. Jadi mari kita untuk selalu mematuhi keyakinan keras kita. Semoga semangat sudah belajarnya ya selamat. Sekarang selamat sudah bisa kembali ke kelas. Iya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salamat. Saya dari SMK Negeri 1 Roa Selatan. Saya berterima kasih kepada Bapak yang telah mengajak saya berdiskusi untuk menyelesaikan masalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.